Nah, kalau itu dibuka, regulasinya diatur oleh pemerintah secara baik, sebesar-besarnya, punya negara memang, tapi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, rakyat boleh nambang, ya batasan hektarnya dibatasin, nggak boleh sampai 1.000, boleh batas maksimum. Kalau nggak salah saya, tambang rakyat itu 20 hektar. 20 ya. Ya, sehingga rakyat semua bisa nambang dan makmur, diawasi oleh negara. Nah, waktu saya cerita begini dengan salah satu pejabat itu nanya, Mas, nanti alamnya rusak. Pertanyaan gini, apa nggak merusak alam kalau rakyat dibolehkan nambang? Oh, saya bilang gampang. Rakyat itu pemilik tanah. Dan dia tinggal di situ. Artinya apa? Dia akan lebih jaga tanahnya itu biar nggak longsor, biar nggak terus biar nggak habis, biar nggak banjir, daripada itu ditambang oleh oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam diskusi istimewa, tentunya diskusi yang berbeda dengan yang lain, yaitu diskusi dengan cara pandang yang out of the box. Tentunya dari solusi yang diberikannya pun nanti dari Mas Haidar Alwi juga out of the box. Artinya sesuatu yang memang dibutuhkan oleh negara ini untuk mensiasati segala macam persoalan yang mungkin timbul, yang tidak bisa diselesaikan dengan cara yang biasa saja. Assalamualaikum, Mas Haidar Alwi. Kita bertemu lagi dalam diskusi out of the box kali ini. Hari ini kita akan membahas isu tentunya yang menarik, yaitu soal perekonomian, artinya kehidupan perekonomian di Indonesia. Nah, untuk membahas soal perekonomian di Indonesia, tentunya ada beberapa kebijakan yang tentunya bisa ditelisik dengan cara out of the box. Artinya berbagai persoalan bisa diselesaikan tentunya dengan ide-ide yang brilian, ide-ide yang di luar kebiasaan yang nanti disampaikan oleh Mas Haidar Alwi. Nah, yang pertama soal terkait dengan penerimaan negara, pendapatan negara. Sebagaimana kita tahu, dilansir di sejumlah media, posisi perbandingan persentase pendapatan negara saat ini paling besar, bahkan hampir lebih dari 80% itu dari pendapatan pajak. Terus dari sisi sumber daya alam, yang tentunya Indonesia kaya dengan sumber daya alam, tidak sampai 4%. Demikian juga dari pendapatan dari BUMN yang memang dijalankan beberapa proyek tentunya yang juga tidak lebih dari 8%. Nah, mungkin bisa disampaikan secara out of the box tentunya Mas Haidar Alwi, kebijakan perekonomian di Indonesia dari sisi penerimaan negara, dalam hal ini APBN. Perimbangan yang seperti tadi saya sampaikan, itu sebenarnya gimana sih? Apa sih kesulitannya untuk merubah posisi itu? Sehingga pajak bukan menjadi andalan, tapi ada penerimaan lain di luar itu yang tentunya bisa dinaikkan. Nah, bisa dijelaskan Mas Haidar Alwi. Oke, terima kasih. Kalau kita bicara tentang situasi ekonomi, kita harusnya bicara bukan hanya pemasukan doang. Ya. Tadi kan seperti Anda bicara tadi, pemasukannya 80% lebih dari pajak, sektor pajak. Sekian persen dari BUMN, sekian persen dari... Ya. Nah, harusnya kita juga bicara selain pemasukan dari pajak tadi, juga
harus bicara juga metode masuknya dana sehingga dan metode penyusunan anggaran. Ya. Jadi kalau kita telisik 3.000 kita harus bicara 3.000 sekian triliun itu APBN itu terdiri dari apa aja. Itu kita juga harus bicara. Ya. Nah, jangan-jangan menurut saya 3.000 itu sepertiga atau mungkin seperempat sudah untuk bayar utang. Gitu loh. Itu yang perlu kita bedah. Jadi jangan hanya bicara masuknya dari pajak doang, dari ini pajak 80% ini. Jangan. Nah, kita bicara 3.000 triliun ini kita bedah juga. 3.000 triliun ini untuk untuk bayar utangnya berapa supaya kita bisa fokus untuk menyelesaikan kesulitan ekonomi dari pemerintah, dari bangsa ini. Ya. Sebetulnya apa sih pengeluaran terbesarnya itu? Apa seperti saya katakan tadi bayar utangnya juga bunganya sama cicilan terlalu banyak. Saya tidak tahu persis angkanya, tapi mungkin sekitar 600 sampai 700 ya. hanya untuk bayar utang doang. Nah, jangan sampai defisit anggaran ini justru dibayar dengan ngutang lagi. Utang lagi. Gitu loh maksud saya itu. Itu dulu, kita bicara itu dulu. Jadi jangan sampai untuk membayar defisit neraca kita, defisit anggaran kita ini dengan cara ngutang. Ya. Lawang komponen terbesar mungkin dari APBN itu 3.000 atau berapa 3.000 sekian triliun lebih ini adalah sepertiga untuk bayar utang sama untuk cicilan. Nah, sekarang permasalahannya selain dari dari pajak yang kabarnya mencapai kalau nggak salah 2.000 mendekati angka 2.000 triliun itu belum sampai full sehingga terjadi defisit itu. Nah, di sini kalau kita lihat pemerintah sekarang menanganinya dengan menaikkan pajak, diantaranya PPN naik 12%. Ya. Menurut saya itu salah satu dari metode untuk ngejar, apalagi PPN 12% itu tidak sembarang dilakukan di Kepiahu di semua lini sama aja. Itu terakhir saya dengar dipisah menjadi bahan mewah aja. Ya, 20% itu silakan aja. Karena pemerintah mungkin mikirnya ya ini rakyat bisa bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi sebetulnya paling pokok adalah penyelesaian dengan cara potensi negara ini apa. Ya. Itu dulu kita bedah. Potensi negara ini punya apa sih? Sehingga kita bisa pastikan kita bisa bayar utang. Kita bisa menyelesaikan APBN tanpa menghutang. Itu yang harus kita bicarakan secara khusus di sini. Nah, kita kalau saya sebagai orang yang mendalami tentang potensi tambang di Indonesia, saya bicara itu bisa diselesaikan dengan memanfaatkan tambang-tambang yang ada di Indonesia. Apalagi Pak Prabowo sudah betul ini. Pak Prabowo itu sudah on the right track. Pak Prabowo bilang ini dalam program beliau itu akan mendirikan sebanyak-banyaknya smelter. Akan buat smelter sehingga nilai tambah dari tambang itu menjadi lebih tinggi. Nah itu sudah pas. Jangan dikira sedikit. Smelter itu, satu smelter itu bisa mungkin menyumbangkan keuntungan ke negara ya bisa ratusan triliun. Belum lagi kalau kita bicara itu baru dari tambang misalnya nikel misalnya atau emas atau apapun itu, minyak dan gas di Blok Masela dan lain sebagainya kan kita punya potensi besar itu. Emas saja kita banyak orang nggak tahu itu. Di Solo itu banyak, di Sumatera Barat emas. Di Pelabuhan Ratu juga banyak. Nggak usah bicara Sumbawa. Kalau Sumbawa sudah nggak ada hitungannya. Nggak usah bicara gunung emas yang di Kalteng misalnya. Yang baru-baru ini kalau nggak salah itu ketipu dari ada pengusaha yang nakal sehingga bisa ngeluarin
emas 3 ton apa per minggu apa per 2 minggu. Kalau nggak salah di Kalimantan Tengah itu kalau nggak salah. Nah, jadi kalau itu kita petani satu-satu sehingga kita jadikan solusi untuk mendukung program-program yang ada di Prabowo, insya Allah tidak menghutang, kita bisa bayar hutang masalah. Dan bisa memakmurkan negara dengan cara yang seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi maksud saya jangan kita ini berkutat di utang. Utang lagi, nyaur utang dengan hutang. Nah, nanti bisa terjadi seperti negara yang gagal bayar. Karena sekarang utang 8.000 atau 9.000, bunganya 4% setahun atau berapa gitu, sehingga nilainya jadi 300 ditambah cicilan jadi 700 atau 600. Nanti kita nambah utang lagi. Berarti kan nambah bunga lagi, nambah cicilan lagi. Nah, ini sampai kapan ini kira-kira mau digini terus ini? Nah, jadi memang harus ada upaya sistematis dari pemerintahan Prabowo untuk menggalang, memaksimalkan tambang-tambang yang kita punya. Itu baru bicara tambang, belum bicara ikan, belum bicara dan lain-lain. Banyak potensi yang ada di kita ini. Kalau bicara ikan, kita jelas. Pemanfaatan ikan kita belum maksimal. Ikan ya, itu nyatanya masih sering dicuri dari luar. Gitu. Jadi kalau itu semua yang saya bicarakan itu dimanfaatkan dan dimaksimalkan secara baik, saya kira pemerintahan Prabowo akan menjadi pemerintahan yang top markotop, menjadi pemerintahan sebagai penyumbang memecahkan rekor Guinness mungkin sepanjang pemerintahan. Kita bisa bayar utang sampai lunas, rakyat sejahtera. Itu baru dimulai di zaman terusan dari Pak Jokowi yang mendudukkan landasan, di action dikerjakan oleh Pak Prabowo. Tadi menarik disampaikan Mas Haidar ya terkait solusi out of the box, yaitu untuk tidak mengandalkan utang untuk menyeimbangkan perekonomian. Nah, yang menarik utang dan pajak. Nah, ada dua hal yang tadi disampaikan Mas Haidar, yaitu pengelolaan SDM SDA yang memang sesuai dengan potensi yang ada. Nah, yang jadi persoalan sekarang Mas Haidar adalah dari pengelolaan sumber daya alam di Indonesia ini kan dikelola oleh BUMN, pertambangan dan juga sumber daya alam yang lain. Nah, Mas Haidar melihat sudah maksimal belum sih pengelolaan ataupun penanganan sumber daya alam ini oleh BUMN yang ada? Karena kalau kita lihat dari BUMN sendiri hanya memberikan kontribusi ke penerimaan negara 3,1%. Terus dari sumber daya alam cuma 7,4%. Artinya kalau kita lihat di sini kan pengelolaan BUMN yang khusus untuk menangani ini kan tidak maksimal mestinya. Nah, apa yang salah di sini, Mas Haidar Alwi? Sehingga pemerintahan Prabowo Gibran ini memang benar-benar sesuai harapan untuk mengembalikan perekonomian ini, terutama di sektor-sektor yang di mana BUMN itu menjadi ujung tombak. Nah, seperti apa saat ini? Sudah efektifkah? Nah, bisa disampaikan, Mas. Kalau menurut saya sangat belum efektif ya. Ya. Ngurus pertambangan, terus BUMN masih sangat belum efektif. Karena apa? Saya kasih contoh di pertambangan, ESDM itu. Ya. ESDM itu kalau kita punya tanah, tahu persis bahwa tanah kita ini di dalamnya ada emas, batu bara, nikel atau apapun lah di dalam tambang ini. Maka yang harus kita lakukan, kita harus membuat surat ke Dirjen Mineral, ke pusat untuk minta ini buat IUP segala macam itu. Syarat-syaratnya ada banyak, tapi paling pokok adalah bahwa tanah kita yang punya kita itu dilelang. Ya, caranya dilelang. Dilelang,
Karena pasal 33 ayat 123 itu Dimana? bahwa tambang dan kekayaan air, mineral, tambang dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara, bukan milik rakyat, milik negara dan sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kemakmuran. Nah, jadi tanahnya milik yang punya tanah, tapi tambang di dalamnya punya negara. Nah, regulasi yang terjadi itu dilelang. Nah, karena dilelang, dipastikan, menurut saya, dipastikan yang menang ya orang-orang itu juga. Karena pendatang baru itu untuk modal ikut lelang itu besar banget. Dia nggak akan sanggup. Ujung-ujungnya yang menang ya itu-itu aja. Jadi akibatnya ya terjadi sedikit monopoli lah di tambang itu. Orang-orangnya ya itu juga. Nah, kasih contoh misalnya kayak tambang emas. Itu persyaratannya di pusat harus tender dan lain sebagainya. Nah, kalau setelah tender mereka menang, mereka nambang, nanti setelah tambangnya habis, tanahnya dikembalikan ke yang punya tanah tadi. Ini yang berlaku. Ya. Ini peraturan. Atau terjadi negosiasi. Misalnya nego antara yang punya tanah dengan yang pemenang lelang tadi, sehingga akhirnya tanahnya diserahin, misalnya dengan harga tertentu. Ini yang regulasi yang ada. Nah, menurut saya ini harus ada perubahan di situ, sehingga rakyat yang punya tanah, entah itu hak ulayat atau dan lain sebagainya, kayak di Solo dan banyak tempat itu bisa nambang, terutama emas. Regulasinya dirubah, misalnya dalam bentuk tambang rakyat. Walaupun sudah ada sekarang, tapi susah. Masih susah banget rakyat nambang itu. Masih maling-maling lah kira-kira. Nah, kalau itu dibuka, regulasinya diatur oleh pemerintah secara baik, sebesar-besarnya, punya negara memang, tapi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, rakyat boleh nambang, ya batasan hektarnya dibatasin, nggak boleh sampai 1.000, boleh batas maksimum. Kalau nggak salah saya, tambang rakyat itu 20 hektar. 20 ya. Ya, sehingga rakyat semua bisa nambang dan makmur, diawasi oleh negara. Nah, waktu saya cerita begini dengan salah satu pejabat itu nanya, "Mas, nanti alamnya rusak." Pertanyaan gini, apa nggak merusak alam kalau rakyat dibolehkan nambang? Oh, saya bilang gampang. Rakyat itu pemilik tanah. Dan dia tinggal di situ. Artinya apa? Dia akan lebih jaga tanahnya itu biar nggak longsor, biar nggak biar nggak habis, biar nggak banjir, daripada itu ditambang oleh oligarki. Karena oligarki merasa dia nambang di situ, ikut lelang, bayar mahal, untuk reboisasinya dia sudah bayar ke kehutanan. Kan syarat itu, kalau kita nambang itu, oligarki nambang itu, bekas tambangnya harus direboisasi. Nah, dia sudah bayar itu ke kehutanan misalnya. Nah, masalah ditambang atau enggak sama hutan, itu lain cerita. Bukan urusan oligarki. Tapi kalau rakyat dikasih kemampuan dan diedukasi, terus regulasinya juga dirubah sedikit, peran pemerintah menjadi besar untuk tambang rakyat itu, betul-betul untuk rakyat, dari rakyat. Nah, sehingga itu bisa diatur. Ini hasilnya keuntungannya buat reboisasi, dan itu dilakukan langsung oleh si pemilik tanah, rakyat itu sendiri. Tentunya dia lebih punya sifat untuk jaga daerahnya sendiri ketimbang oligarki yang datang dari luar atau dari Jakarta atau dari manapun datang ke daerah situ untuk jaga, untuk apa? Untuk nambang. Menurut logika lebih baik rakyat sendiri yang punya tanah, yang punya rumah di situ yang jaga, ketimbang oligarki yang datang dari Jakarta nambang di situ, karena dia merasa sudah bayar. Gitu. Itu maksud saya, Mas. Ya. Nah, artinya ini menjadi satu solusi yang mungkin out of the box ya, dibandingkan dengan solusi lain ataupun cara lain ya, untuk menyelesaikan problem keuangan negara ini. Nah, ada dua isu utama yang terkait
pengeluaran negara. Kalau kita bicara pendapatan tentunya pengeluaran. Karena kalau pengeluaran dan pendapatan tidak seimbang kan defisit. Nah, ada dua hal atau dua program yang saat ini menjadi viral karena pro dan kontra. Satu itu soal IKN, satu lagi soal makan gratis. Makan gratis ini yang awalnya direncanakan 15.000, sekarang jadi 10.000. Nah, di sisi lain IKN ini yang awalnya harus jalan dan harus segera terjadi perpindahan ASN di 2025 agak terhambat. Nah, dari sisi pemikiran yang out of the box, Mas Haidar Alwi, IKN ini sebaiknya diapain? Apakah diteruskan dengan segala keterbatasan atau dihentikan untuk sementara waktu untuk menjalankan program yang lebih urgen dalam hari ini? Mungkin makan gratis itu sesuatu hal yang ini terkait stunting segala macam, terkait masa depan. Nah, bisa dijelaskan Mas Haidar, dua program ini sebaiknya diapain? Diteruskan ataupun diteruskan dengan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi, atau justru diganti dengan program lain yang lebih efektif atau lebih mengena. Misalnya kan memang ada program dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini adalah swasembada pangan. Apakah itu akan lebih utama ke situ dulu atau dua program ini dilanjutkan dengan segala keterbatasan? Nah, bisa disampaikan Pak dari pemikiran out of the box Mas Haidar Alwi. Menurut saya harus dilanjutkan dua-duanya. Nah, tinggal caranya. Harus dilanjutkan dua-duanya karena itu bagus. Ya. Apa yang sudah ditorehkan oleh Pak Jokowi sebagai IKN sebagai ibu kota negara nantinya, pindahan dari Jakarta itu luar biasa, ide yang bagus lah, dan menurut saya harus dilanjutkan itu. Ya. Yang kedua, makan gratis juga ide dari Pak Prabowo yang luar biasa brilian, karena Indonesia ini stuntingnya masih tinggi banget. Ya. Jadi terobosan Pak Prabowo, terobosan Pak Jokowi IKN harus dilanjutkan menurut saya. Terobosan Pak Prabowo yang menjadi program unggulan harus berlanjut, apapun itu caranya. Makan gratis itu. Makan bergizi lah istilahnya. Makan bergizi ya. Nah, tinggal cari polanya. Nah, tadi dengan cara yang seksama, artinya tidak harus dengan membebani membebani APBN, bisa aja diambilkan dari, jadi BUMN yang ada sekarang itu kan sudah dikerutkan oleh Pak Erik, zaman Pak Erik itu secara baik, Ya. sehingga dia jadi sedikit tapi efektif. Nah, di situ ada namanya dana CSR lah di situ, atau dana CSR dari swasta itu bisa dipakai menjadi dana makan gratis di masing-masing daerah. Nah, memang pemerintah harus dalam hal ini BUMN dan mungkin yang menangani masalah industri swasta siapa harus mengelola dengan baik dana-dana itu sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk mengatasi stunting tadi, Ya. makan gratis tadi, sehingga itu bisa jalan. Yang penting buat kita bahwa yang dimaui oleh Pak Prabowo adalah sesuatu yang luar biasa bagus, yaitu ngasih makanan bergizi sehingga tidak stunting bisa hilang, dan program andalan beliau itu bisa betul-betul dimanfaatkan dan berjalan dengan baik. Jadi bukan masalah ini janji kampanye bukan, tapi masalah ini program bagus memang, sehingga semua bisa jalan. Apalagi kalau yang saya utarakan tadi masalah pemanfaatan tambang dan pendirian smelter sebanyak-banyaknya. Terus belum lagi kalau kita buat refinery yang sendiri banyak di seluruh Indonesia, kan crude oilnya kan kita banyak nih. Crude oil banyak, refinery-nya tinggal taruh, dikirim crude oil di refinery, sehingga energi bisa meratalah di situ. Banyak hal yang bisa dilakukan asal pejabat
yang dipilih oleh Prabowo itu betul-betul ikhlas dalam hal menyelesaikan masalah yang ada di bangsa ini yang luar biasa banyak. Dan sudah menjadi tradisi panjang lah di kita, yang kita sama-sama tahu korupsi masih banyak, terus nepotis juga masih banyak, kolusi juga masih banyak. Belum lagi kalau kita bicara uang-uang koruptor yang selama ini ada, maupun uang-uang yang disimpan di luaran, tarik semua, itu negara ini bisa maju. Untuk apa? Untuk dirikan yang saya bicarakan tadi, tambang-tambang dimanfaatin, rakyat diberdayakan dengan tambang yang ada. Seperti kata saya tadi, tambang emas itu di Solo, emas itu banyak di Solo, Padang itu, Sumatera Utara, belum di Muara Bungo, belum di yang daerah dekat-dekat aja. Kalau kita bicara Papua, bicara Sumbawa, itu sudah mungkin miliaran ton lah. Nah, tinggal pemerintah khusyuk untuk menyelesaikan masalah. Ini rakyat saya perlu segera, ada masalah di sini keuangan. Nah, ini ada jalan dengan tambang emas, dengan tambang nikel, dengan tambang dan lain sebagainya. Ini caranya gimana supaya bermanfaat banyak sesuai pasal 33 untuk rakyat. Nah, kalau menteri-menteri yang dipilih Prabowo itu betul-betul ikhlas untuk negara, kelamaan setahun juga bisa selesai kok masalahnya. Tadi banyak yang disampaikan oleh Mas Haidar Alwi ya terkait solusi. Tentunya ini pemikiran yang out of the box. Artinya kan ada solusi-solusi yang sebenarnya belum tergali dari pemikiran-pemikiran yang biasa saja gitu. Nah, sebagai penutup Mas Haidar Alwi, bisa disampaikan satu kesimpulan terkait strategi ataupun kebijakan ataupun regulasi perekonomian di Indonesia sehingga situasi dan kondisi itu bisa menguntungkan secara keseluruhan untuk ketahanan perekonomian di Indonesia. Sekaligus sebagai penutup, Mas Haidar, bisa disampaikan. Ya. Seperti yang saya bicarakan dari awal, bahwa pemikiran Pak Prabowo itu sudah top, Marco top, sudah bagus banget untuk negara ini. Dan beliau kita yakin sesuai dengan omongannya Gus Dur ini. Pak Prabowo ini ikhlas dalam memimpin negara ini. Siap. Nah, Pak Prabowo-nya bagus, tinggal di bawah Pak Prabowo, yang dipilih oleh Pak Prabowo harus orang-orang yang berjiwa ikhlas, mikir untuk negara. Jangan berpikir untuk diri sendiri, untuk oligarki, untuk partai. Nah, itu harus selalu ditinjau oleh Pak Prabowo, mana menteri-menteri yang betul-betul ikhlas untuk negara, betul-betul ikhlas menjalankan program-program visi misi dari Pak Prabowo, mana yang tidak, itu dievaluasi terus. Nah, masalah ekonomi yang seperti kita bicarakan tadi, sebetulnya untuk menyelesaikan masalah ekonomi di negara ini gampang dan cepat. Ada satu jalan yang seperti saya ceritakan tadi, gampang dan cepat. Asal syaratnya satu, betul-betul ikhlas dan mau kerja keras menteri-menterinya itu. Ikhlas dan kerja keras. Jangan pakai jalan pintas. Saya tidak sebut siapa menterinya, tapi jangan pakai jalan pintas. Apa itu? Ngutang sama naikin pajak. Itu jalan pintas untuk dianggap bisa menyelesaikan masalah. Padahal kita tahu di umum aja, mimpin negara ini kan hampir sama dengan mimpin rumah tangga lah kira-kira. Makin kita perbesar ngutang, makin kejerat nanti kita. Nah, usahakan gimana? Usahakan ya jangan utang. Potensi yang ada kita gali sebesar-besarnya. Toh kita negara terkaya di dunia menurut saya. Nah, terus setelah itu betul-betul ikhlas mikir ini pemanfaatannya gimana, caranya gimana supaya rakyat sejahtera, negara bisa bayar utang, negara bisa mensejahterakan, pendidikan gratis, makan gratis, sekolah gratis. Nah, itu enggak jauh. Saya kira arah Pak Prabowo ke sana, tinggal sekarang Pak Prabowo lagi ngajarin nih, jalannya kira-kira gimana nih.
supaya tiga-tiganya bisa gratis. Bukan hanya makan gratis doang. Ya. Sekolah gratis, makan gratis, kesehatan gratis. Jadi BPJS nggak perlu lagi rakyat membayar. Nah, caranya gimana yang tadi saya ceritakan? Nggak jauh-jauh. Nah, itu bisa kesampaian kalau menterinya betul-betul ikhlas untuk negara. Siap. Pemirsa, akhirnya kita di penghujung acara diskusi hari ini. Kembali lagi disampaikan tadi yang disampaikan Mas Haidar Alwi, semuanya out of the box. Untuk itu, tetaplah kita sebagai anak bangsa untuk selalu berpikir out of the box untuk mencari solusi terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Mas Haidar Alwi atas solusinya yang out of the box. Kita bertemu lagi di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.